help you? Okay, Miss. From the discussion of our previous meeting, from your side will send contractor to our company. When will the contractor come? The contractor will come to Indonesia in 2 days. Oh, okay. Thanks, Miss, for the information. I look forward to seeing you here. Okay, thank you. Okay, welcome. Apa sih pengertian pajak internasional itu? Nah, pajak internasional ini adalah aspek internasional dalam undang-undang perpajakan suatu negara. Lebih terperinci lagi, definisi pajak internasional adalah kesepakatan perpajakan yang berlaku di antara negara yang mempunyai persetujuan penghindaran pajak berganda. Dan pelaksanaannya dilakukan dengan niat baik sesuai dengan konvensi Wina. Indonesia termasuk sebagai subjek hukum internasional karena mengikuti menandatangani Konvensi Wina. Oleh karena itu, tidak luput dari praktik pajak internasional ini bersama dengan negara-negara lainnya yang mengadakan perjanjian. Pajak internasional yang berlaku di Indonesia hanya terbatas pada subjek dan objek pajak yang berada di wilayah Indonesia saja. Artinya, orang pribadi atau badan yang tidak bertempat tinggal atau berkedudukan di Indonesia tidak dikenakan pajak berdasarkan hukum yang ada. Namun, pajak internasional dapat berkaitan dengan subjek maupun objek yang berada di luar Indonesia selama ada hubungan yang erat dalam ekonomi atau hubungan kenegaraan. Berapa tarif PPh pasal 26? Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 3 PP nomor 9/2021 bahwa atas penghasilan bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri selain BUT dikenai pemotongan PPh 26 sebesar 20% diturunkan menjadi 10%. Pagi Dini. Selamat pagi, Pak. Oh iya, nanti siang ada kontraktor dari perusahaan Digit mau datang ke sini. Oh, baik, nanti saya konfirmasi ke Bapak jika beliau sudah datang. Oke, nanti kalau kontraktornya udah datang langsung aja bawa ke ruangan saya ya. Baik, Pak. Oke, makasih Dini. Sama-sama, Pak. Good afternoon, Miss. Good afternoon, Mr. Can I help you? I am Marianto, contractor from the Big Hit Company, who cooperate with Jaya Mandiri Company. Can I meet with the relevant department? Oh, welcome to our company, Mr. Wait, because I will call our head. Selamat siang, Pak. Ini dari perusahaan Big Hit, kontraktornya sudah datang. Oh, baik, saya akan bawa ke ruangan Bapak. Terima kasih, Pak. Oke, Mister, let me take you to HRD room. Silakan masuk. Selamat siang, Pak. Ini kontraktor yang dari perusahaan Big Hit. Oh iya. Halo, sir. Please sit down, sir. Yeah. Okay, bisa minta berikutnya. Okay, sir. Can you tell me about yourself? Okay. I am Marianto, contractor from a Big Hit Company. Okay, sir. I am Yogi Saputra from the Jaya Mandiri Company. By the way, welcome to our company, sir. Okay, sir. For the sake of the continuity of cooperation between our companies, this is contract with discussed earlier. You can see and check again, sir. Okay, sir. I have done to read this contract. So, any questions, sir? I think no. Okay, sir. You can sign the contract now. Thank you. Okay, sir. Thank you. I hope we will work together. Yeah, I
Thank you, Okay, Mr. thank you. Hello, Mr. Arya. How are you today? I'm good. Please sit. Okay, thank you. Okay, Mr. Arya, this is your salary according to the agreement in the contract that Mr. Arya salaries will be deducted by 10% in accordance with income tax provision 26. Okay, Mr. Arya. Okay, thank you. Okay. Okay, thank you. Okay, Mr. Arya. Have a nice day. Okay, thank you, Mr. Materi selanjutnya adalah hal-hal yang menyebabkan terjadinya double taxation. Norma pajak internasional mengatur bahwa klaim hak pemajakan suatu negara ke negara lain hanya dapat diterapkan apabila ada faktor penghubung. Pertama, personal connecting factor, dan yang kedua adalah objective connecting factor. Dalam suatu transaksi lintas batas negara, apabila terdapat lebih dari satu negara yang mengklaim hak pemajakan atas transaksi tersebut, maka akan menyebabkan terjadinya double taxation. Seperti halnya John, warga negara Mesir, yang mendapatkan penghasilan Indonesia sehingga harus membayar pajak di Mesir dan Indonesia. Lalu, bagaimanakah rincian dari double taxation? Double taxation terbagi ke dalam dua hal. Yang pertama, juridical double taxation, dan yang kedua adalah economical double taxation. Juridical double taxation adalah situasi saling mengenakan pajak atas objek pajak yang sama terhadap subjek pajak yang sama oleh dua negara yang berbeda. Sedangkan economical double taxation adalah situasi di mana suatu objek pajak dikenakan pajak oleh lebih dari satu negara atas penghasilan yang sama pada suatu periode tahun pajak yang sama. Asas-asas pemajakan berganda yang terbagi dua, yaitu pertama, asas sumber, bahwa pajak dikenakan di negara sumber penghasilan berasal. Yang kedua, asas domisili, pajak dikenakan di negara tempat subjek pajak tersebut berdomisili. Tipe konflik dan contohnya dalam pemajakan berganda. Jenis konflik dalam pemajakan berganda. Pertama, source konflik. Kedua, domicile konflik. Dan yang ketiga, source domicile konflik. Yang pertama, source konflik, bahwa negara A yang menganut asas sumber memperoleh penghasilan dari negara B yang menganut asas sumber. Yang kedua, domicile konflik, bahwa negara A yang menganut asas domisili memperoleh penghasilan dari negara B yang menganut asas domisili. Dan yang ketiga, source domicile konflik, bahwa negara A yang menganut asas sumber memperoleh penghasilan dari negara B yang menganut asas domisili. Materi selanjutnya adalah pajak berganda yuridis, ekonomis, dan rangkap 3. Pajak berganda yuridis atau juridical double taxation. Hal ini dapat timbul dikarenakan 3 penyebab. Pertama, source konflik, di mana dua negara mengklaim pendapatan yang sama untuk dijadikan objek pajak. Yang kedua, residence konflik, di mana dua negara yang sama mengklaim seseorang sebagai penduduknya untuk ditetapkan sebagai wajib pajak. Dan yang ketiga, source residence konflik, di mana negara A memajaki seseorang karena orang tersebut merupakan penduduknya, dan negara B juga memajaki orang tersebut karena pendapatannya berasal dari negara tersebut. Pajak berganda ekonomis atau economical double taxation adalah situasi di mana pendapatan ekonomi yang sama diterima oleh subjek pajak yang berbeda dan dikenakan pajak pada masing-masing pihak yang menerima pendapatan tersebut.
Sebagai contoh dari economical double taxation adalah di mana laba kena pajak sebesar 100 dikenai pajak di tingkat subjek pajak badan sebesar 25% dan dividen sebesar 75 dikenakan pajak pada tingkat subjek pajak orang pribadi sebesar 10% PPh final. Selanjutnya pajak berganda rangkap 3 atau triple double taxation merupakan kombinasi dari pajak berganda secara yuridis dan ekonomis. Sebagai contoh dari triple double taxation, di mana pada tingkat pertama bahwa badan PT X dikenakan pajak penghasilan badan dari penghasilan laba kena pajak sebesar 100, dan pada tahap kedua withholding tax yang dipotong oleh PT X atas penghasilan dividen Corp Y dari 75 sebesar 20%, dan pada tahap ketiga pajak penghasilan badan Corp Y sebagai dividen dikenai pajak penghasilan badan sebesar 30%, sehingga menghasilkan laba setelah pajak 52,5. Bagaimana? Apakah sudah paham? Selamat siang. Jadi saya ingin menyetorkan pajak penghasilan warga saya bekerja di perusahaan kami. Boleh saya lihat kasih? Ini ada proses dulu ya. Baik, ini pajaknya sedang diproses dan